pagi Jabar, balik lagi di program Sik Asik bareng aku Syifa yang tentunya bakal ngasih tahu kalian 6 informasi menarik dan asik-asik tentunya. Gimana nih tentang informasi yang udah aku kasih tahu di episode sebelumnya? Menarik kan? Nah, untuk di episode kali ini infonya juga nggak kalah menarik loh. Apalagi kalau kalian adalah pecinta sejarah dan misteri. Pasti suka nih sama informasi kali ini karena aku bakal ngasih tahu kalian tentang 6 monumen di dunia yang penuh akan misteri. Monumen sendiri merupakan bangunan yang didirikan sebagai bentuk apresiasi atau untuk memperingati jasa para tokoh, peristiwa sejarah yang terjadi, bahkan hanya untuk menandai bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi yang dianggap penting. Sayangnya walaupun masih banyak monumen peninggalan masa lalu yang masih berdiri, tapi banyak juga yang cuman tersisa puing-puingnya aja. Bahkan masih banyak monumen yang masih belum terungkap sepenuhnya mengenai cerita, proses pembuatan, dan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Menarik nih buat dibahas. Jadi yuk langsung aja aku kasih tahu 6 monumen di dunia yang penuh akan misteri versi Jabar Express ID. Check it out. Yang pertama ada Georgia Guidestones, Amerika Serikat. Georgia Guidestones ada sejak tahun 1980 dan berlokasi di Amerika Serikat. Monumen ini banyak menimbulkan tanda tanya mengenai kemunculannya. Monumen ini berbahan dasar granit dan berada tepat di puncak tertinggi Elbert County. Menurut informasi yang ditulis dalam Wikipedia, Georgia Guidestones ini terdiri dari 4 buah lempeng granit berukuran besar yang bertuliskan pesan dalam berbagai bahasa. Konon katanya pemilihan bahasa tersebut mewakili sebagian besar umat manusia. Sayangnya pada tahun 2022 lalu, monumen ini hancur karena diledakkan oleh orang-orang tidak dikenal. Dan pada akhirnya monumen ini resmi dihancurkan untuk alasan keamanan. Wah, sayang banget ya, salah satu monumen peninggalan ini dirusak begitu aja sama orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi buat kalian, jangan sampai meniru hal seperti itu. Selanjutnya ada Monumen Yonaguni, Jepang. Monumen Yonaguni atau bisa juga disebut sebagai reruntuhan bawah laut Yonaguni merupakan formasi batuan raksasa yang ditemukan di dasar laut sekitar pulau Yonaguni, Jepang. Struktur bebatuan raksasa yang sekilas tampak seperti piramida berundak bangsa Inka dan Maya ini mengundang berbagai spekulasi mengenai asal-usulnya. Ada yang mengemukakan teori kalau struktur ini merupakan kreasi alam. Ada juga yang berpendapat kalau monumen Yonaguni terbuat dari batu utuh yang dimodifikasi oleh manusia. Monumen ini ditemukan pada tahun 1987 pada saat pencarian lokasi untuk mengawasi hiu. Dalam proses pencarian itu, ketua tim pencari menemukan beberapa formasi batu di bawah laut yang menyerupai struktur arsitektural. Monumen tersebut kemudian menjadi tujuan wisata yang cukup populer bagi para penyelam di dunia. Walaupun arus air yang ada di sana sangat kuat. Kalau benar monumen itu dibuat sama manusia, aku jadi penasaran gimana ya cara manusia zaman dulu bisa buat monumen seperti itu. Menurut kalian gimana? Apakah monumen ini buatan manusia atau terbuat alami oleh fenomena alam? Tulis ya pendapatnya di kolom komentar. Yang ketiga ada Stonehenge, Inggris. Kalau yang satu ini sih aku yakin kalian semua udah pada tahu ya. Stonehenge ini adalah suatu bangunan yang dibangun pada zaman perunggu dan Neolitikum. Bangunan ini sendiri terletak berdekatan dengan Amesbury di Wiltshire, Inggris. Nah, Stonehenge merupakan lingkaran bebatuan tegak yang berada di dalam lingkup tembok tanah. Monumen ini juga pernah diduga sebagai pusat ritual keagamaan, simbol perdamaian, sampai peninggalan alien loh. Nah, asal-usul Stonehenge ini memang belum jelas. Tidak ada artefak atau bukti apapun yang mendukung teori-teori tersebut.
Oh iya, terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai usia sebenarnya dari lingkaran bebatuan tersebut. Tapi kebanyakan arkeolog memperkirakan bahwa bangunan ini didirikan antara tahun 3000 sebelum Masehi hingga tahun 2000 sebelum Masehi. Pada awal abad ke-20, kebanyakan dari bebatuan tersebut sudah tidak lagi berdiri tegak. Kemungkinan disebabkan oleh banyaknya wisatawan yang menaikinya karena keingintahuan mereka yang sangat besar. Sejauh ini sudah dilakukan 3 kali renovasi untuk menegakkan kembali bebatuan tersebut. Wah, buat kalian yang memang suka berkunjung ke tempat bersejarah, jangan sampai merusak ya. Jaga baik-baik tempat atau monumen bersejarah itu. Oke? Next ada Göbekli Tepe. Göbekli Tepe merupakan situs arkeologi yang ditemukan di wilayah pegunungan semenanjung Anatolia sebelah timur laut kota Şanlıurfa, Turki. Struktur bebatuan megalitikum ini diperkirakan berusia lebih tua daripada struktur batu pertama di Stonehenge, Inggris. Berdasarkan piktogram-piktogram hewan yang terdapat di batu-batu Göbekli Tepe, para ahli mengemukakan pendapat bahwa kemungkinan tempat ini dulunya adalah semacam altar pemujaan untuk arwah orang-orang yang sudah meninggal. Nah, yang menjadikan Göbekli Tepe ini misterius adalah fakta bahwa struktur megalitikum baru muncul pada masa ketika manusia prasejarah sudah meninggalkan pola hidup nomaden. Akan tetapi sejumlah bukti yang ditemukan mengindikasikan kalau bangunan ini dibangun oleh manusia prasejarah yang masih menganut pola hidup berburu dan berpindah-pindah. Selain itu, 3 buah susunan lingkaran batu yang menjadi bagian dari Göbekli Tepe sengaja dibuat terkubur dalam tanah dan belum diketahui apa tujuannya. Yang pasti masih banyak area di sekitar Göbekli Tepe yang masih menunggu untuk digali dan ditemukan. Menarik buat dinantikan kelanjutannya dari penelitiannya. Kalau kalian gimana? Tertarik gak sama Göbekli Tepe ini? Lanjut, yang kelima ada Cavern de Wantar, Peru. Cavern de Wantar merupakan situs bersejarah pra-Inka yang tertua dan paling dikenal. Situs ini terletak di kawasan Ancas, Peru, berjarak 250 km dari utara Lima di ketinggian 3.180 meter. Situs ini dipenuhi karya seni pahat, arsitektur, dan interior yang menunjukkan keunggulan teknologi dari bangsa pembuatnya. Cavern de Wantar ini terdiri dari reruntuhan dan artefak yang dibangun sekitar 12.000 tahun sebelum Masehi dan diduduki oleh kebudayaan-kebudayaan berikutnya sampai ke bangsa Chavin, sebuah budaya pra-Inka yang besar. Tak diketahui penyebabnya kenapa pusat kegiatan keagamaan yang sangat besar ini ditinggalkan. Teori yang berkembang adalah karena kemunduran bangsa Chavin yang mendirikan dan mengelola situs ini. Ada juga yang berpendapat kalau perebutan kekuasaan dan bencana alam besar ikut andil dalam kehancuran situs ini. Wah, masih banyak juga ya misteri tentang situs ini. Apakah misteri-misteri itu bisa terungkap? Kita lihat aja deh perkembangannya nanti. Yang terakhir ada monumen kota kuno Zimbabwe Raya, Zimbabwe. Nah, Zimbabwe Raya merupakan reruntuhan kota kuno yang dulunya merupakan ibu kota kerajaan Zimbabwe, sebuah kebudayaan kuno yang menempati wilayah sabana seluas 722 hektar dari tahun 1100 hingga 1400. Zimbabwe Raya memiliki struktur penting yang merupakan tembok tinggi yang bahkan mencapai 5 meter loh. Yang hebatnya lagi, semua dibuat tanpa bahan semen. Walaupun pada akhirnya kota ini ditinggalkan dan menjadi reruntuhan. Runtuhan kota kuno Zimbabwe Raya ini disebut sebagai struktur terbesar dan tertua yang ditemukan di bagian selatan Afrika. Zimbabwe Raya telah ditetapkan sebagai monumen nasional oleh pemerintah Zimbabwe dan negara modern pengganti Rhodesia dinamai darinya. Kata raya memisahkan reruntuhan ini dengan reruntuhan lain yang lebih kecil, seperti misalnya Zimbabwe Highfield. Nah, itu dia 6 monumen di dunia yang penuh akan misteri versi Jabar Express ID. Gimana menurut kalian? Keren-keren kan?
Mungkin segini aja ya untuk episode Sik Asik kali ini. Kalau kalian punya saran untuk informasi apa aja yang harus aku bahas di episode selanjutnya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah, oke? Jangan lupa ya buat kalian untuk like dan share video ini kalau kalian suka dengan program Sik Asik dan informasi-informasi yang aku kasih tadi. Oh iya, pastiin juga kalau kalian subscribe channel YouTube Jabar Express ID supaya kalian gak kelewatan kalau kita upload video Sik Asik episode selanjutnya. Pokoknya jangan sampai kelewatan dan ketemu lagi sama aku di program Sik Asik selanjutnya. Dadah! Haha!